Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saat ini kita masuk pada bagian pertama dari Education dan Technopreneurship. Kita lihat di sini pengertian yang paling kita butuhkan sekarang ini adalah pengertian apa itu Technopreneurship, karena pengertian pendidikan biasanya sudah kita alami sejak kita lahir dan kita lalui. Namun technopreneurship ini kan istilah baru yang merupakan gabungan dari teknologi dan entrepreneurship. Pada dasarnya teknologi, pengertian dasarnya adalah membuat hidup kita lebih mudah, lebih nyaman dengan alat-alat yang kita punya. Jadi apapun alat-alat di sekitar kita, bukan hanya yang berhubungan dengan komputer atau internet, tapi bisa saja kursi yang lebih nyaman, meja yang lebih enak, empuk, dan lain sebagainya. Asal itu membuat lebih mudah, lebih nyaman, itu namanya teknologi. Nah, teknologi dicampur dengan entrepreneurship. Pengertian entrepreneurship sendiri itu adalah suatu kegiatan yang tujuannya untuk menguntungkan. Ya. Jadi dagang lah istilahnya. Dagang itu kan pasti menguntungkan. Nah, jadi istilah technopreneurship ini selalu muncul dalam berbagai media, entah itu media sosial maupun media massa yang bukan elektronik ya, jadi bisa jadi bentuknya koran ya atau newspaper. Ya. Kemudian karena intinya sama-sama tujuannya untuk mencari keuntungan, tetapi di technopreneurship ini karena dekat dengan apa yang kita pakai sehari-hari, yaitu gawai atau HP, ya HP yang kita gunakan setiap hari. Karena kalau kita nggak punya HP seperti gimana gitu ya. Jadi yang jelas HP ini digunakan untuk menjual atau membeli barang tertentu. Jadi dia sebagai alatnya, alat yang mempermudah perdagangan. Nah, itulah kenapa muncul istilah technopreneurship. Jadi yang jelas technopreneurship merupakan konsep yang dianggap turunan dari entrepreneurship atau usaha ya, yang sama-sama memiliki keuntungan, mencari keuntungan sebanyak mungkin dengan menggunakan suatu teknologi tertentu. Meskipun memang pada dasarnya juga bukan hanya HP yang bisa digunakan dalam technopreneurship ini, tetapi ini dekatnya dengan HP karena kita biasa menggunakan itu sehari-hari. Ada beberapa definisi di sini menurut beberapa pakar ya yang saya ambil dari Drucker. Di situ dikatakan entrepreneurship sebagai aktivitas yang konsisten untuk mengkonversi ide-ide bisnis atau ide-ide yang bagus dari setiap manusia yang menjadi suatu kegiatan usaha yang menguntungkan. Kemudian entrepreneurship juga menurut Suparno di sini adalah proses mengorganisasikan atau mengelola resiko untuk sebuah bisnis yang baru. Jadi jelas entrepreneurship semua usaha apapun itu yang ada dalam pikiran kita yang bisa menjadi suatu barang dagangan yang menguntungkan itu bisa masuk ke dalam technopreneurship asal dia dimasukkan ke dalam suatu hal yang bisa mempermudah jalannya usaha itu. Kemudian apa yang harus seorang entrepreneur lakukan? Ya ini sama aja ya dengan seorang technopreneur ya lakukan. Satu, jelas kita harus melihat dulu pasar. Apakah pasarnya butuh yang seperti kita tahu atau apakah pasar itu butuh yang sebenarnya kita tidak tahu. Jadi kita harus mensurvei dulu ya, mengevaluasi peluang pasar sekarang dan ke depan dan bukan hanya dalam waktu singkat ya. Kemudian setelah kita bisa mengevaluasi, mengidentifikasi dan mengevaluasi, baru kita memberikan solusi untuk mengisi peluang pasar itu gimana aslinya. Nah, baru setelah itu kita masukkan apa saja yang dibutuhkan. Apa saja yang dibutuhkan ini sama dengan sumber
daya. Sumber daya ini kan bisa benda mati, bisa juga benda hidup. Benda hidup di sini berarti manusia dan sejenisnya, ya, untuk menjalankan bisnis tersebut. Kemudian baru kita gunakan awalan atau kita buat rumah untuk peluang pasar tersebut dan untuk agar sumber daya itu bisa masuk ke dalamnya semua. Ya, misalnya begini, kalau berhubungan dengan teknologi komputer atau internet atau HP di sini misalnya, berarti untuk menjual sesuatu mungkin kita harus mempunyai aplikasi dulu, ya, aplikasi di sini dikatakan di situ sebagai startup, ya, sehingga aplikasi itu kalau mulai dulu, ada dulu, paling nggak kan dia meskipun belum sempurna, kedepannya bisa lebih disempurnakan lagi, sehingga mau jalan atau tidak pasti ada mulainya dulu. Tetapi kalau nggak mulai, pasti nggak jalan-jalan. Ya. Nah, baru setelah itu kita tahu resiko-resiko apa saja yang berhubungan dengan bisnis tersebut. Ya, kesimpulannya di sini adalah teknologi jelas-jelas merupakan bagian dari suatu masalah yang menjadikan dia sebagai solusi untuk memenuhi segala macam peluang bisnis. Jadi ide-ide bisnis kita yang misalnya seperti ini ya, biasanya kita mau menjual barang itu kita butuh toko. Nah, toko itu kan butuh tempat yang bagus, yang rapi, yang istilahnya gampang dilihat orang, gampang dimasukin orang. Artinya setiap manusia yang lewat itu melihat toko kita, aksesnya mudah masuk ke situ. Nah, untuk modal masuk ke situ aja, untuk modal menjadi toko yang baik aja, itu pasti butuh uang yang tidak sedikit ya. Jadi sehingga teknologi komputer dengan internetnya di sini memudahkan kita untuk tidak harus memiliki toko itu. Bahkan kita bisa menjual tidak hanya di daerah tertentu, tetapi bisa keluar daerah, ya, menasional, bahkan menginternasionalkan produk kita. Asal startup-nya tadi, awalannya tadi itu minimal, ya, syarat minimalnya terpenuhi. Paling enggak apa barang yang dijual di situ ada, kemudian desainnya juga lumayan bagus, kemudian untuk akses masuknya ke aplikasi tersebut juga mudah. Jadi teknologi itu hanya salah satu dari aspek-aspek yang dibutuhkan dalam entrepreneurship. Namun jelas di sini dagang memang tidak harus selalu berteknologi, ya. Yang penting dagang ya mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Nah, poin ketiga di situ teknologi bukan segalanya dalam technopreneurship. Teknologi di sini diartikan dengan komputer dan internetnya. Yang dimaksud di sini adalah meskipun kita tidak memerlukan teknologi secara penuh, kita juga tahu bahwa kita bisa melakukan technopreneurship. Karena yang saya bilang sebelumnya, teknologi dalam kata yang sekarang ini yang kita biasa mengerti sebenarnya bukan hanya melulu tentang internet dan komputer. Ya, teknologi digunakan untuk merujuk pada penerapan praktis ilmu pengetahuan ke dunia industri, ya, sebagai kerangka pengetahuan yang digunakan untuk menciptakan alat-alat untuk mengekstraksi materi guna memecahkan persoalan yang ada. Jadi segala macam alat apapun yang Anda punya yang memudahkan kehidupan Anda dalam berdagang itu masuk dalam technopreneurship. Nah,
Oke, sekarang kita masuk kepada pengertian technopreneurship di sini. Technopreneurship dalam cakupan yang luas yaitu wirausaha di bidang teknologi yang mencakup teknologi semikonductor sampai ke aksesoris komputer pribadi. Yap, ini jelas karena dia menggunakan pengertian pada internet dan komputer. Kemudian technopreneurship adalah sebuah kolaborasi antara penerapan teknologi sebagai instrumen serta jiwa usaha mandiri sebagai kebutuhan. Yang terakhir, karakter integral antara kompetensi penerapan teknologi serta spirit membangun usaha. Jadi, kalau Anda punya semangat untuk membangun usaha, tapi tidak menggunakan teknologi yang Anda tahu sekarang ini, berarti Anda tidak masuk ke dalam technopreneurship, hanya masuk ke dalam entrepreneurship saja, karena tujuannya hanya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa menggunakan teknologi. Tapi kalau Anda sudah menggunakan teknologi sebagai bagian di dalamnya, dalam penerapan dagang Anda, usaha Anda, nah berarti Anda sudah masuk dalam kategori technopreneurship. Demikian untuk pertemuan pendahuluan saat ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita jadi tahu secara utuh, menyeluruh, apa pengertian yang sebenarnya dari technopreneurship itu. Terima kasih.